Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kawan. Ketemu lagi nih saya berbagi tentang ngobrolin perangkat elektronik biar jadi pencerahan buat saya, khususnya buat teman-teman juga mengenai perangkat-perangkat elektronik. Di video ini saya akan sharing tentang pembuatan antena UHF untuk TV digital jenis Hoverman. Di sini ada beberapa tipe untuk Hoverman, ada nih GH4, 6, 8 dan 10. Ini tipe ini tergantung dari banyaknya reflektor. GH4 reflektornya 4, GH10 reflektornya 10. Ini gayanya yang paling besar nih, yang warna merah ini GH10. Ini perform prediction ya. Ya prediksi di simulasi ya, bukan ini bukan hasil perhitungan di lapangan, tapi prediksi menggunakan software seperti ini. Di 650 MHz ini ya meningkat gainnya kawan. Meningkat gainnya, kita lihat arah pancarannya seperti apa. Oke. Kita bahas yang ini ya, barangkali teman-teman pengen tahu ukurannya atau pengen dibikin, nanti saya share linknya di deskripsi. Link ini mangga silahkan tinggal download sendiri, nanti tinggal dilihat di tabel. Kebetulan saya pakai yang GH8, yang pas yang GH8. Nah yang ini kita lihat nih, cara baca tabelnya seperti ini kawan. Ini huruf B nih, huruf B ini panjang driven bagian ujung. Panjang driven bagian ujung adalah 12,1 cm. Tinggal dilihat di sini. Ini inci, ini milimeter ya. 12,1. Begitupun A3 ini ya. A3 18,3, A2, A1 dan seterusnya. Nah, seperti itu lihat tabelnya. Untuk antara driven kiri kanan ada gap. Ini gap itu lambangnya dengan huruf G. G0 kita lihat di sini, G0 14,5 cm, 14,5 cm. G1, G2, G3 40,4 cm. Nah, gitu kawan cara bacanya. Z0 sama dengan 0 cm. Dari Z0 ke Z1 13,7 cm. Dari Z0 ke Z2 27,3 cm. Nah, seperti itu kawan. Cara baca tabelnya silahkan, kalau yang kurang paham, kurang mengerti, ataupun memang ada yang salah di sisi saya, tolong nanti dicerahkan lagi. Nah, ini untuk reflektornya sama, ada gapnya dengan lambang G. G1, G2, G3, G4. Total ada 8 elemen, 4 ke atas, 4 ke bawah, dengan ukuran yang berbeda-beda. Di G1 nih kita lihat, G1 gapnya 3,6 cm. Panjangnya L1 31,4. L1 30, berarti 31,4 tambah 31,4 62,8 tambah gap 3 cm 62,8, sekitar 65 cm nih. Untuk L1 totalnya 65 cm termasuk gap udara di sini. Nah, seperti itu lihat tabelnya. Untuk jarak antar elemen kita lihat di sini ada Z3. Kita lihat Z3 sebentar, dari sini aja nih. Z0 ini jaraknya 16,5. Z2 17,5. Z1 ya 17,5, Z2 18,1, berarti Z2 yang ini, Z3 yang ini, Z3 18,1. Seperti itu kawan, untuk melihat tabelnya. Sangat gampang, sangat simpel. Silahkan kawan-kawan bikin. Kalau memang ini kan banyak memakai aluminium nih, buat mengirit biaya, udah saya posting yang pakai sedotan, pakai aluminium foil juga sama, bisa kawan-kawan praktekkan. Cuman konstruksinya aja rada besar.
rada gede lah. Jadi ini karena ini ada gap kawan, ini ada gap, boomnya nggak boleh pakai boom dari aluminium atau logam, kan ini ada gap di sini. Jadi kalau boomnya pakai logam, ini percuma aja ada gap. Jadi usahakan pakai antena PVC, pakai pipa PVC atau plastik, atau kalau nggak ada kayu juga nggak ada masalah, seperti itu. Oke, nanti akan saya sharing cara pembuatannya. Yang penting kawan-kawan bisa lihat dulu cara lihat tabel ukurannya seperti apa. Ini kalau di G10 ini lebih rapat lagi di sisi reflektor ya, ada 10. Nah kawan-kawan, saya sharing nih cara pembikinan reflektornya, karena justru pembikinan reflektor ini yang kemarin sempat jadi saya tunda karena memang bingung juga harus bikin gap di tengah ya, seperti apa akhirnya kepikiran juga. Seperti ini, kita potong dulu tadi elemen reflektornya sesuai yang terukur ya, yang ada di data sheet. Nah kita satu elemen ini kita bungkus pakai kertas koran atau kardus atau kertas apapun bisa, sampai nanti ini rencana dimasukin ke pipa PVC yang kecil ya, pipa PVC yang kecil yang buat bungkus kabel tuh. Kalau misalkan di dalam cor-coran bungkus kabel suka pakai pipa dulu. Nah ini nanti dimasukin ke pipa tersebut, biar karena saya cari plastik yang pas dengan elemen 8 mili nggak ada. Akhirnya solusinya saya pakai pipa ini, cuman saya ganjel pakai kertas atau kardus seperti ini. Terus kita biar kenceng kita lem pakai lem super glue yang cair. Ini saya mau bikin beberapa buat G8 Hopperman. Di sini dilem biar ada kuat. Nanti setelah benar-benar ukurnya pas, nanti kita lem lagi semua. Ini yang penting nempel dulu, sedikit aja dulu. Untuk kiri dan kanan sama. Untuk kiri dan kanan. Nah ini posisinya segini aja masuknya, cukup 3 cm. 2 cm ya, 2 cm saya masukin ke dalam pipanya. Udah cukup kenceng kawan, udah cukup kenceng, nggak goyang. Kalaupun memang ditekuk ini bisa nahan pegangan kalau kita paksain tekuk dengan jarak 2 cm. Cukup nempel dengan lem, pakai lem super glue cukup nempel kawan. Nah kalau kalau mau dibikin dari 6 mili ya kita cari yang kecil lagi pipanya. Ini saya bikin dari 8 mili aluminium. Kiri dan kanan sama pembuatannya seperti ini. Kiri kanan atas bawah semua direktor pakai, saya bikin seperti ini. Nanti tinggal dihitung aja gapnya berapa. Kita kasih lem dulu biar kenceng. Ini udah saya hitung gapnya di yang tertera di tabel yang tadi. Oke, kita praktekkan lagi, satu lagi. Grey Hopperman ini jarang yang bikin kawan. Ada juga yang bikin yang memang ngasih reflektornya nggak pakai gap ya, langsung. Gak ada masalah sebetulnya. Cuman saya penasaran aja. Yang ini, yang kemarin teman saya bikin yang tidak pakai gap. Saya coba yang sesuai dengan yang tertera di situsnya. Saya pakai gap. Bagaimana hasilnya? Pasti ada beda lah. Ada beda, tapi tetap meskipun memang ini udah sesuai dengan yang tercantum di tabel perhitungan pemotongan
jarak, tetap nanti kita harus setting lagi untuk mendapatkan perform yang paling bagus. Karena beda bahan hitungan juga nggak bakalan begitu tepat, karena kita menggunakan beda bahan yang mereka pembuat awalnya juga pasti beda dengan bahan yang berbeda. Lumayan menguras ini ya, menguras bahan. Banyak memang memakai bahan kalau Hopperman, tapi dibandingkan Yagi kayak PF atau DX ya sama aja sebetulnya. Itu juga banyak menguras bahan. Cuman kalau dibandingkan dengan Big Quad ya perbandingannya jauh ya, ke hemat bahannya. Big Quad satu Hopperman bisa jadi 3 atau 4 Big Quad ya. 3 atau 4 Big Quad masih bisa. Jadi kawan-kawan kalau memang udah puas dengan Big Quad, udah semuanya udah terpenuhi keinginannya stasiun yang diterima Big Quad, ya udah Big Quad aja, itu lebih hemat. Ini saya cuman penasaran aja, gara-gara penasaran sih, bukan karena memang kebutuhan sinyal, karena saya jarang nonton TV kawan. Cuman penasaran aja dengan review desain dari luar. Kayaknya unik-unik kalau desain dari luar ya, ininya antenanya. Ini berarti ada 8 reflektor dengan ukuran yang berbeda-beda ya, nggak sama kawan. Depannya karena 8 reflektor. Nah ini jarak aluminiumnya masuknya sekitar 2 cm di dalam pipa, 2 cm. Kemudian gap 2 cm lagi. Ini sekitar seginilah masuk. Kiri 2 cm, kanan 2 cm ya masuknya. Jadi tengah-tengahnya itulah gap udara. Ada celah udara untuk reflektor. Ini aluminium sebatas ini aja masuknya. Ini berapa ya tadi saya lupa, ini 10 cm kalau nggak salah. Ini reflektor ke-4 ya, paling ujung. Saya harap paham lah teman-teman cara pembuatan karena ini yang saya fokus ke sini, karena inilah yang memang bingung saya kemarin juga mau bikin seperti apa gap yang di belakang ini. Kalau yang lainnya kayak driven ya tinggal tekuk lah teman-teman, kawan-kawan bisa. Cuman yang saya sharing yang ini aja yang tersulit, karena kalau saya sharing semuanya nanti takut kepanjangan videonya. Oke kawan-kawan, akhirnya ini jadi juga antenanya ya. Mohon maaf aja saya nggak share keseluruhan pembuatannya, karena ini bikinnya lumayan lama ya, jadi nggak saya sempat dokumentasikan. Kenapa lama? Karena nyicil lah. Pertama pipanya kurang lah, aluminium kurang, ya nyicil aja pembuatannya gitu. Jadi nggak sempat dokumentasikannya. Yang penting tadi saya udah share ukuran seperti apa. Tadi pembuatan bagian-bagian yang tersulitnya udah saya share juga. Ini udah beres dengan real lah ya, ukuran yang tadi saya sertakan. Saya coba dulu simulasi di dalam ruangan, karena kalau di luar ya panas. Saya setiap pembikinan antena saya simulasikan dulu di dalam ruangan. Saya bikin stasiun pemancar sendiri dari video sender. Nah ini kawan-kawan, ini udah jadi seperti ini. Saya pakai PVC yang kecil, yang 58 yang di depan, yang boom di belakangnya saya pakai pipa PVC yang 3/4 in.
kebetulan karena saya nggak punya alat ukur ya manual setting antenanya secara manual aja kawan. Ini saya pakai video sender di sebelah sini, video sender namanya AV04 apa ya lupa saya. Ini saya simpan di channel 36. Inputnya saya pakai Setopo karena ya buru-buru lah pingin. Yang penting ada input dulu buat ini RF-nya. Jarak ini sekitar 6 sampai 7 meter lah. Sorry ini goyang kameranya kawan. Karena nggak ada kameramen ya, jadi saya gerak sendiri. Oke, nah terlihat ini diputar-putar ada pengaruh karena saya RF-nya dibikin minim sekali. RF daya pancarnya dikecilin ya, pemancarnya biar kelihatan perubahannya ketika antena digeser. Ini konstruksinya seperti ini. Nanti saya bikin dulu simulasinya di dalam. Nanti saya posting dulu yang sudah dipasang di luar. Saya posting lagi hasilnya seperti apa. Intinya ini antena alhamdulillah udah saya bikin, udah saya buat. Kalau secara simulasi di dalam dibandingin kemarin saya simulasi yang dikuat, bagusan ini kawan. Bagusan ini, kualitasnya bagusan ini. Tapi nggak tahu dengan kontur tanah di sekitarnya apakah ini juga masih bagus, masih layak dibuat buat multi station yang diterima. Sorry nih kawan, kameranya gerak-gerak karena saya nggak punya steadicam. Saya nunggu sumbangan, ada yang punya steadicam silahkan kirim ke saya. RF yang dipancarkan video sender itu kecil, dikecilin. Sengaja kalau di bawah ini enak settingnya nih kawan. Nah, ini untuk jarak dari driven ke reflektor ini kalau di manual book di desainnya 8 cm ya. Tapi saya sudah geser, bisa geser yang bagus di 7 cm. 7 cm. Terus ini pakai balun ya kawan. Pakai balun karena Greyhound sendiri tahanan dalamnya 300 ohm, sementara kabel kita yang pakai ini adalah 75 ohm, jadi harus pakai balun 4 1. Jadi biar tidak ada kebocoran dari 300 ke 75 ohm. Ini yang depannya saya pakai pipa buat bungkus kabel yang biasa dipakai pada ngebangun rumah, pakai pipa ini kabel. Kalau yang belakang ini saya pakai pipa 3/4. Nah ini kenapa pakai ini kawan nih di reflektornya, karena ini ada gap, jadi antara yang kiri dan kanan ini sebetulnya nggak nyambung, ada gap di sini. Gap di sini, nanti ukurannya ada tiap reflektor ke sini beda, semua beda nanti sesuai dengan yang tertera di desainnya. Jadi desain ini cukup gede juga karena saya pakai 8 elemen yaitu GH8. Kalau ingin terbuat kecil ya GH6. Konstruksi bukan kecil sih, cuman lebih sedikit lah. Kalau GH10 ada 10 elemen. GH10. Sebetulnya ini bisa dimodif lagi nih. Saya lihat di desain orang luar ada lagi yang pakai di sini. Pakai reflektor lagi di bawah. Saya coba dulu dengan desain asli dari situsnya Hopperman. Seperti ini, kualitas seperti apa. Kalau secara simulasi di bawah saya bandingkan dengan di quad, beda lah, lebih bagusan ini kalau sama di quad. Tapi nggak tahu kalau di luar, kalau dicoba di luar untuk menangkap stasiun swasta di luar, apakah bisa lebih bagus ini atau tetap di quad yang jagonya. Karena selama ini saya bikin antena Biquad yang paling jago. Ini saya coba praktekin yang Greyhound. Saya simulasikan dulu di bawah. Oke, di next video saya akan posting hasilnya di luar seperti apa.